Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kami kelompok 5 Sistem Akuntansi Sektor Publik kelas A akan membawakan materi mengenai sistem akuntansi pemerintah pusat, yakni sistem akuntansi dan pelaporan keuangan bendahara umum negara. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Aziza Nindya Listifani Putri, NPM 17013010204. Yang kedua ada Widya Yektining, NPM 17013010214. Yang ketiga ada Elok Octavia, NPM 17013010208. Yang keempat ada Ines Almaida, NPM 17013010223. Dan yang kelima ada Siti Nur Aisyah, NPM 17013010226. Selanjutnya, mari kita simak video mengenai sistem akuntansi pemerintah pusat, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan bendahara umum negara. Selamat menonton. Yang pertama akan dibahas adalah gambaran umum sabun atau sistem akuntansi bendahara umum negara. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau disingkat BUN, wajib menyelenggarakan akuntansi sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Seluruh anggaran yang termasuk dalam bagian anggaran BUN wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BUN. Selanjutnya ini bisa dilihat di slide, ada struktur sistem akuntansi bendahara umum negara. Sabun ini terdiri dari 10 subsistem. 10 subsistem tersebut, yang pertama ada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat atau SIAP. Yang kedua ada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan utang pemerintah atau SAUP. Yang ketiga ada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan hibah atau SIKUBAH. Yang keempat ada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah atau SAIP. Yang kelima ada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan pelaporan penerusan atau SAPPP. Yang keenam ada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer ke daerah atau SATD. Yang ketujuh ada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi atau SABS. Yang kedelapan ada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja lainnya atau SABL. Yang kesembilan ada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus atau SATK. Dan yang terakhir ada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan pelaporan keuangan badan lainnya atau SAPBL. Selanjutnya dalam pelaksanaan sabun, Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan Bendahara Umum Negara sebagai berikut. Yang pertama ada unit akuntansi dan pelaporan keuangan Bendahara Umum Negara atau UABUN. Yang kedua ada unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu Bendahara Umum Negara atau UAPBUN. Yang ketiga ada unit akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa bendahara umum negara tingkat pusat atau UAKBUN pusat. Yang keempat ada unit akuntansi dan pelaporan keuangan koordinator kuasa bendahara umum negara tingkat kantor wilayah atau UAKKBUN wilayah. Yang kelima ada unit akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa bendahara umum negara tingkat daerah atau KPPN atau yang disingkat UAKBUN daerah atau KPPN. Yang keenam ada unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu pengguna anggaran eselon 1 bendahara umum negara atau UAPPA E1 BUN. Dan yang terakhir ada unit akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara atau UAKPABUN. Nah, pembentukan unit akuntansi dan pelaporan keuangan lingkup BUN ini dapat disesuaikan dengan karakteristik entitas. Selanjutnya saya akan membahas tentang unit organisasi akuntansi bendahara umum negara atau yang disingkat UABUN.
Dalam pelaksanaan Sabun, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara membentuk unit akuntansi Bendahara Umum Negara. UABUN ini terdiri lagi dari beberapa pelaksana yang melaksanakan masing-masing sistem dari 10 subsistem Sabun yang sudah dijelaskan di atas. Yang pertama ada UABUN AP, itu dilaksanakan oleh DJPBN atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan pusat atau SIAP. Yang kedua ada UABUN Pengelolaan Utang yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang atau DJPU yang menyelenggarakan SAUP atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Utang Pemerintah. Lalu ada UABUN Pengelolaan Hibah yang dilaksanakan oleh DJPU juga dalam rangka menyelenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Hibah atau SIKUBA. Lalu ada UABUN Pengelolaan Investasi Pemerintah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN yang menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan investasi pemerintah atau SAIP. Lalu ada UABUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman yang dilaksanakan oleh DJPBN dalam rangka menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan penerusan pinjaman atau SAPPP. Lalu ada UABUN Pengelolaan Transfer ke Daerah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dan Perimbangan Keuangan atau DJPK dalam rangka menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan transfer ke daerah atau SATD. Lalu selanjutnya ada UABUN Pengelolaan Belanja Subsidi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran atau DJA dalam rangka menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan belanja subsidi atau SABS. Lalu ada UABUN Pengelolaan Belanja Lain-lain yang dilaksanakan juga oleh DJA dalam rangka menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan belanja lain-lain atau SABL. Lalu ada UABUN TK dalam rangka menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan transaksi khusus atau SAIP. Nah, SAIP ini dilaksanakan oleh pertama ada Badan Kebijakan Fiskal, lalu ada DJA, lalu ada DJKN, terus yang terakhir ada DJPBN. Dan yang terakhir ada UABUN badan lainnya yang dilaksanakan oleh DJPBN dalam rangka menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan badan lainnya atau SAPBL. Sekian penjelasan saya mengenai gambaran umum Sabun, juga tentang unit organisasi akuntansi Bendahara Umum Negara atau UABUN. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat atau SIAP. Unit akuntansi SIAP dilaksanakan oleh DJPBN. Dalam pelaksanaannya melibatkan unit pemroses data sebagai berikut. Yang pertama, KPPN sebagai UAKBUN daerah. Yang kedua, Direktorat PKN DJPBN sebagai UAKBUN pusat. Yang ketiga, Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai UAKKBUN Kanwil. Dan yang terakhir, DJPBN, dalam hal ini Direktorat PKN sebagai UAPBUN AP. Selanjutnya, dokumen sumber. Dokumen sumber yang diproses oleh unit akuntansi pada SIAP antara lain: yang pertama, daftar isian pelaksanaan anggaran dan dokumen lainnya yang dibersamakan termasuk revisinya. Yang kedua, surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, surat perintah pencairan dana atau SP2D, surat perintah pengesahan pembukuan, surat setoran pengembalian belanja, nota debit, kiriman uang keluar, wesel pemerintah, daftar penguji dan bukti pendukung lainnya. Yang ketiga, bukti penerimaan negara antara lain
formulir surat setoran pajak, surat setoran bukan pajak, surat setoran bea dan cukai, nota kredit, KU masuk dan dokumen pendukung lainnya. Dan yang terakhir, memo penyesuaian dan dokumen lainnya yang sah. Kemudian proses akuntansi. Prosedur pemrosesan data akuntansi dilakukan secara berjenjang menggunakan aplikasi SPAN. Dimulai dari tahap pertama, KPPN selaku UAKBUN daerah memproses dokumen sumber atas transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui KPPN untuk menghasilkan laporan keuangan. KPPN selaku UAKBUN daerah melakukan rekonsiliasi data transaksi keuangan dengan seluruh satuan kerja di wilayah kerjanya. KPPN menyusun laporan keuangan tingkat UAKBUN daerah dan menyampaikannya kepada Kanwil Ditjen PPN selaku UAKBUN Kanwil. Tahap kedua, Kanwil Ditjen PPN selaku UAKBUN Kanwil melakukan penyusunan laporan keuangan berupa laporan arus kas, neraca kas umum negara, dan CALK berdasarkan konsolidasi laporan keuangan dari seluruh KPPN di wilayah kerjanya. Kanwil Ditjen PPN selaku UAKBUN Kanwil melakukan rekonsiliasi data transaksi keuangan dengan UAPPAW di wilayah kerjanya. Kanwil Ditjen PPN menyampaikan laporan keuangan tingkat UKKBUN Kanwil ke Direktorat PKN selaku UAPBUN AP. Tahapan ketiga, Direktorat PKN DJPBN selaku UAKBUN Pusat memproses dokumen sumber atas transaksi penerimaan dan pengeluaran Bendahara Umum Negara melalui kantor pusat untuk menghasilkan laporan arus kas, neraca kas umum negara, dan CALK. Direktorat PKN DJPBN selaku UAKBUN Pusat menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKBUN Pusat ke UAPBUN AP. Tahap terakhir, DJPBN dalam hal ini Direktorat PKN selaku UAKBUN AP melakukan penggabungan laporan keuangan dari UAKBUN Pusat dan UAKBUN Kanwil untuk menghasilkan laporan keuangan tingkat UAPBUN AP berupa laporan arus kas, neraca kas umum negara, dan CALK. Direktorat PKN selaku UAKBUN AP menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKBUN AP ke DJPBN, dalam hal ini Direktorat APK selaku UABUN. Selanjutnya adalah sistem akuntansi dan pelaporan keuangan utang pemerintah atau yang disebut SEUP. Jadi SEUP ini merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan posisi utang, operasi utang pemerintah, penerimaan, dan pengeluaran pembiayaan terkait utang. Unit akuntansi SEUP ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau DJPPR selaku UAPBUN Pengelolaan Utang. Dalam rangka pelaksanaan SAUP dapat dibentuk satu atau beberapa UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah. Selanjutnya adalah dokumen sumber. Jadi dokumen sumber ini terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah dokumen sumber atas transaksi pengelolaan utang yang terdiri dari pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri, terus pembayaran cicilan utang luar negeri, pembayaran cicilan utang dalam negeri, ada penerimaan utang luar negeri dan penerimaan utang dalam negeri. Dan yang terakhir ini adalah lindung nilai. Terus yang kedua itu ada dokumen sumber yang digunakan di dalam pengelolaan utang yang terdiri dari dokumen pencatatan utang atau realisasi pembiayaan yang biasanya berisi surat permintaan pembayaran atau SPP, surat permintaan membayar,
SPM, SP2D, surat permintaan penerbitan aplikasi penarikan dana atau SPP, APD, dan sejenisnya. Terus ada memo penyesuaian dan dokumen pendukung lainnya seperti surat pembukaan pinjaman luar negeri atau yang disebut SP2LN dan surat perintah pembukaan penarikan pinjaman atau hibah luar negeri, SP4HL, nota debit kredit, dan rekening koran. DJPU selaku UAP BUN pengelolaan utang memproses data transaksi utang, hibah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi serta menyampaikan laporan keuangan yang dihasilkan kepada UA BUN melalui Direktorat APK DJPBN. Pemrosesan dokumen sumber juga menimbulkan pengakuan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan, penambahan nilai utang dan penurunan nilai utang serta menghasilkan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran terkait dengan penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pembayaran bunga utang. Terus laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini disajikan sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun, yaitu laporan keuangan semester 1 dan laporan keuangan tahunan. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan hibah atau yang disebut SIKUBAH merupakan serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi meliputi pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi dan operasi hibah pemerintah. SIKUBAH ini diterapkan untuk menangani transaksi pengelolaan hibah yang terdiri dari pendapatan hibah, belanja, atau beban hibah. Berdasarkan bentuknya, hibah juga berupa hibah uang, hibah barang atau jasa, atau hibah surat berharga. Jadi berdasarkan mekanisme pencairannya, hibah dapat dibagi menjadi hibah terencana dan hibah langsung. Berdasarkan sumbernya, hibah juga berupa hibah dalam negeri dan hibah luar negeri. Unit akuntansi SIKUBAH. Dalam rangka pelaksanaan SIKUBAH, Menteri Keuangan selaku BUN menetapkan yang pertama, DJPPR selaku UAP BUN pengelola hibah. Yang kedua, Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Settlement DJPPR selaku UAKPA BUN transaksi pendapatan dan belanja hibah. Dan yang ketiga, DJPK selaku UAKPA BUN transaksi belanja hibah ke daerah. DJPPR selaku UAP BUN pengelolaan hibah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pengelolaan hibah kepada UAP BUN melalui Direktorat APK DJPBN. Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan hibah terdiri dari berita acara serah terima, DIPA dan divisinya, DIPA pengesahan, NOD atau Notice of Disbursement, surat perintah pengesahan hibah uang atau SP2HU, surat pengesahan hibah uang, SPHU, surat perintah pengesahan hibah barang atau jasa surat berharga, SP2HBJS, surat pengesahan hibah barang atau jasa surat berharga, SPHBJS, surat perintah pengesahan pengambilan pendapatan hibah, SP4H, surat pengesahan pengembalian pendapatan hibah, SP3H, berita acara serah terima BAST, surat pernyataan telah menerima hibah SPTMH, dan SSPB atau memo penyesuaian. Dalam pelaksanaannya, SIKUBAH menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. Pemrosesan dokumen sumber menimbulkan pengakuan pendapatan dan belanja hibah serta menghasilkan laporan keuangan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran yang berupa laporan realisasi pendapatan hibah dan laporan realisasi belanja hibah. Yang kedua, laporan operasional. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, neraca. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Jadi laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun, yaitu laporan keuangan semester 1 dan laporan keuangan tahunan.
Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah atau yang disebut SIAP merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang pengumpulan terkomputerisasi data, pengakuan, mulai dari pencatatan, pengiktisaran, serta pelaporan posisi investasi pemerintah. SIAP ini diterapkan untuk menangam transaksi investasi pemerintah jangka panjang. Investasi pemerintah jangka panjang terdiri dari investasi non-permanen dan investasi permanen. Unit akuntansi SAP ini dilaksanakan oleh unit yang menjalankan penatausahaan dan pelaporan investasi pemerintah, dalam hal ini DJKN sebagai UAP BUN pengelola investasi pemerintah. Unit yang menjalankan penatausahaan dan pelaporan investasi pemerintah memproses data transaksi investasi pemerintah, baik yang permanen maupun non-permanen. Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan investasi terdiri dari yang pertama ada dokumen anggaran, contohnya itu seperti DIPA dan revisinya. Yang kedua, dokumen realisasi pembiayaan seperti SPP, SPM, dan SSBP. Yang ketiga merupakan memo penyesuaian, dan yang terakhir dokumen lainnya yang dipersamakan. Proses akuntansi SAP ini dilakukan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. Pemrosesan dokumen sumber menimbulkan pengakuan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan, penambahan nilai investasi, dan penurunan nilai investasi yang menghasilkan laporan berupa yang pertama laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini juga disajikan seluang-luangnya 2 kali dalam setahun, yaitu laporan keuangan semester 1 dan laporan keuangan tahunan. Jadi untuk memastikan keandalan data laporan keuangan, unit akuntansi pada SAP ini melakukan rekonsiliasi data dengan kuasa BUN. Sistem akuntansi penerusan pinjaman pemerintah atau yang disebut SAPPP merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan pengiktisaran, serta pelaporan penerusan pinjaman pemerintah. Sistem akuntansi dan pelaporan penerusan pinjaman pemerintah ini diterapkan untuk menangam transaksi penerusan pinjaman dan pengembalian penerusan pinjaman termasuk biaya atas penerusan pinjaman. Unit akuntansi SAPPP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembendaharaan melalui Direktorat Sistem Manajemen Investasi selaku UAP BUN pengelola penerusan pinjaman. Dalam rangka pelaksanaan SAPPP dapat dibentuk satu atau beberapa UAKPA BUN pengelolaan penerusan pinjaman. Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan penerusan pinjaman pemerintah meliputi yang pertama dokumen alokasi anggaran, contohnya DIPA dan revisinya. Yang kedua, dokumen pencatatan piutang atau realisasi pembiayaan seperti SPP, SPM, SP2D, SP3, SPP APD, NOD, dan SSBP atau bukti setor kekas negara lainnya. Yang ketiga, memo penyesuaian, dan yang keempat, dokumen lainnya seperti SP2LN, nota debit kredit, SP2LN, dan rekening koran. Prosesan dokumen sumber menimbulkan pengakuan penerusan pinjaman, pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan, dan menghasilkan laporan berupa laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi penyampaian laporan ke Direktorat APK DCBPN ini selaku UABUN disertai dengan penyertaan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku penanggung jawab UAP BUN pengelolaan penerus pinjaman. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer ke daerah dan dana desa atau yang disebut dengan SATD merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengiktisaran, serta pelaporan posisi transfer ke daerah dan dana desa. Transfer ke daerah dan dana desa ini merupakan bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal, berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana penyesuaian, dan dana desa secara arus keuangan. Akuntansi SATD dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau DJPK selaku UAP BUN pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.
Dalam rangka pelaksanaan SETD dapat ditunjuk satu atau beberapa UAKPA BUN pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan transfer ke daerah meliputi yang pertama dokumen anggaran seperti DIPA dan revisinya, yang kedua dokumen pengeluaran seperti surat keputusan penetapan rincian transfer ke daerah dan dana desa atau SKP RTD. Yang ketiga, dokumen pendapatan atau pengembalian seperti SPP, SPM, dan bukti setor lainnya yang sah. Yang ketiga, memo penyesuaian, dan yang terakhir adalah dokumen pendukung lainnya. Pemrosesan data transaksi tersebut adalah dengan pemrosesan dokumen sumber dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian terkait transaksi transfer ke daerah dan dana desa. Laporan keuangan yang dihasilkan SETD ini terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan laporan keuangan. Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan ke Direktorat APK DJPBN selaku UABUN disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pembantu pengguna anggaran BUN transfer ke daerah dan dana desa pada DJPK selaku penanggung jawab UAP BUN. Jadi untuk memastikan keandalan data laporan keuangan, unit akuntansi pada SETD ini melakukan rekonsiliasi data dengan kuasa BUN. Dalam hal antara unit akuntansi pada SETD ini telah terkoneksi secara single database dan kuasa BUN. Rekonsiliasi dimaksudkan tidak wajib dilakukan. Selanjutnya, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi, yang merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengiktisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi belanja subsidi. Unit Akuntansi SABS. SABS dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran selaku unit eselon 1 yang melaksanakan kewenangan Menteri Keuangan selaku pengguna anggaran belanja subsidi. Pengguna anggaran belanja subsidi dapat menunjukkan pejabat pada Kementerian Negara atau lembaga atau pihak lain sebagai kuasa pengguna anggaran. Direktorat Jenderal Anggaran merupakan UAP BUN pengelola belanja subsidi. Dalam rangka pelaksanaan SABS dibentuk UAKPA BUN, UAPPA II BUN, dan UAPPA BUN pengelola belanja subsidi. Selanjutnya, dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan belanja subsidi, yang terdiri dari pertama, dokumen anggaran seperti DIPA dan revisinya, yang kedua, dokumen pengeluaran seperti SPP, SPM, dan SP2D, yang ketiga, dokumen penerimaan seperti SSBP, SSBB, dan bukti setor lainnya yang sah, yang keempat, memo penyesuaian, dan yang terakhir, dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya kita bahas mengenai proses akuntansi dari SABS. SABS ini dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga dan Kementerian Keuangan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. Pemrosesan dokumen sumber transaksi belanja subsidi dalam rangka menyajikan laporan keuangan berupa yang pertama laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan operasional, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat neraca, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. DJA selaku UAP BUN pengelola belanja subsidi menyampaikan laporan keuangan kepada UABUN melalui DIT APK DJPBN setiap semester dan tahunan. Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan ke DIT APK DJPBN selaku UABUN disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Direktur pada DJA selaku penanggung jawab UABUN pengelola belanja subsidi. Untuk memastikan keandalan data laporan keuangan, unit akuntansi pada SABS melakukan rekonsiliasi data dengan kuasa BUN. Selanjutnya, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan badan lainnya, SAPBL,
merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengiktisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi badan lainnya. SAPBL ini mengatur mengenai penyusunan serta penyampaian laporan keuangan yang terdapat pada unit organisasi pada pemerintah pusat yang termasuk dalam badan lainnya. Kemudian kita bahas mengenai unit akuntansi dari SAPBL, yang mana dilaksanakan oleh DJPBN selaku WAPBUN PBL. Dalam rangka pelaksanaan SAPBL, Menteri Keuangan menetapkan karakteristik dan kriteria unit badan lainnya, serta daftar UBL. UBL terdiri dari UBL Satuan Kerja atau bagian Satker dan UBL bukan Satuan Kerja. Selanjutnya, proses akuntansi dari SAPBL. UBL bukan Satker menyampaikan laporan keuangan dan ILK kepada WAPBUN PBL setiap semester dan tahunan, sedangkan UBL Satker atau bagian Satker menyampaikan ikhtisar laporan keuangan kepada WAPBUN PBL setiap semester dan tahunan berdasarkan laporan keuangan dan atau ILK yang disampaikan UBL. WAPBUN PBL menyusun serta menyampaikan laporan keuangan kepada WAPBUN melalui DIT APK DJPBN. Laporan keuangan yang dihasilkan dalam SAPBL terdiri atas yang pertama laporan perubahan ekuitas, yang kedua neraca, yang ketiga CALK, disertai dengan ikhtisar laporan keuangan badan lainnya. Penyampaian laporan keuangan ke UABUN disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh penanggung jawab UAPBUN PBL. Ketentuan mengenai SAPBL diatur dengan peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Lanjut, kita bahas mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus, di mana ini merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan untuk seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran, serta aset dan kewajiban pemerintah yang terkait dengan fungsi khusus Menteri Keuangan selaku BUN, serta tidak tercakup dalam sub SAPBUN lainnya. SATK ini diterapkan untuk menangani transaksi antara lain seperti yang pertama, pengeluaran yang berhubungan dengan keperluan hubungan internasional. Kemudian pengeluaran yang berhubungan dengan pembayaran dukungan kelayakan dan fasilitas penyiapan proyek. Kemudian PNBP yang dikelola Bendahara Umum Negara hingga suspend penerimaan. Kemudian unit akuntansi dari SATK ini dilaksanakan oleh unit-unit eselon 1 di lingkup Kementerian Keuangan yang diberikan kewenangan oleh Menteri Keuangan. Unit eselon 1 di lingkup Kementerian Keuangan memproses data transaksi tersebut dan menyampaikan laporan beserta ADK kepada DIT APK DJPBN. Dalam rangka pelaksanaan SATK dibentuk unit akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, unit akuntansi koordinator pembantu Bendahara Umum Negara transaksi khusus. Yang kedua, unit akuntansi pembantu Bendahara Umum Negara transaksi khusus. Yang ketiga, unit akuntansi koordinator kuasa pengguna anggaran Bendahara Umum Negara transaksi khusus sepanjang dalam satu jenis transaksi khusus memiliki lebih dari satu UAKBA BUN TK. Dan yang terakhir, unit akuntansi kuasa pengguna anggaran Bendahara Umum Negara transaksi khusus. Nah, selanjutnya dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan transaksi dari badan lainnya antara lain terdiri dari yang pertama dokumen anggaran, yang kedua dokumen pengeluaran, yang ketiga dokumen penerimaan, yang keempat memo penyesuaian, dan yang terakhir dokumen pendukung lainnya. Beranjak ke proses akuntansi dari SATK. SATK diterapkan untuk menangani transaksi yang bersifat khusus yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam subsistem SABUN lainnya. Unit akuntansi dan unit pelaporan pada SATK memproses data transaksi-transaksi khusus menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, kemudian menyampaikan laporan keuangan kepada UABUN melalui DIT APK DJPBN. SATK ini menghasilkan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Penyampaian laporan keuangan ke DIT APK DJPBN selaku UAKP BUNTK disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh penanggung jawab UAP BUNTK.
Selanjutnya, UAKB BUN-TK menyampaikan laporan keuangan ke UABUN melalui DIT APK DJPBN. Untuk memastikan keandalan data laporan keuangan, unit akuntansi pada SATK melakukan rekonsiliasi data dengan kuasa BUN. Dalam hal antara unit akuntansi pada SATK telah terkoneksi secara single database dengan kuasa BUN. Rekonsiliasi dimaksud tidak wajib dilakukan. Ketentuan mengenai SATK diatur dengan peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Kemudian kita bahas mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja lain-lain, yang merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengitisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi belanja lain-lain. Untuk unit akuntansi dari SABL dilaksanakan oleh DJA selaku unit eselon 1 yang melaksanakan kewenangan Menteri Keuangan selaku pengguna anggaran belanja lain-lain. Pengguna anggaran dapat menunjukkan pejabat pada kementerian negara, lembaga, pihak lain sebagai kuasa pengguna anggaran. DJA merupakan UABBUN pengelola belanja subsidi. Dalam rangka pelaksanaan SABL dibentuk UAKBABUN, UABBAEI-BUN, dan UABABUN pengelola belanja lain-lain. Nah, untuk dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan belanja subsidi, yakni yang pertama dokumen anggaran seperti DIPA dan revisinya, yang kedua dokumen pengeluaran seperti SPM atau SP2D, yang ketiga dokumen lainnya yang dipersamakan, yang keempat memo penyesuaian. Berlanjut ke proses akuntansi SABL. Jadi pemrosesan dokumen sumber menimbulkan pengakuan transfer ke daerah serta menghasilkan laporan berupa laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. DJA mengirimkan laporan keuangan kepada DIT APK DJPBN setiap semester dan tahunan. Pengiriman laporan keuangan semesteran dan tahunan ke DIT APK DJPBN selaku UABUN disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Direktur pada DJA selaku penanggung jawab UABBUN pengelola belanja lain-lain. DJA melakukan rekonsiliasi data dengan UABBUN AP setiap semesteran. Ketentuan mengenai SABL diatur dengan peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Ringkasan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara atau LKBUN. Pada ringkasan LKBUN ini terdapat 3 poin yang akan dibahas, yaitu ada input, aplikasi, dan output atau laporan keuangan. Input merupakan gabungan laporan keuangan entitas pelaporan BUN, informasi keuangan yang berada dalam pengelolaan bendahara umum negara atau BUN, dan unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan atau menguasai aset pemerintah yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga. Aplikasi laporan keuangan BUN disusun dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi berdasarkan konsolidasian laporan keuangan seluruh subsistem dari Sabun. Laporan keuangan seluruh subsistem dari Sabun ini yaitu laporan keuangan BUN sebagai pengelola kas dan laporan keuangan BUN sebagai pengguna anggaran bagian anggaran BUN atau pengelola transaksi BUN lainnya. Output atau laporan keuangan. Laporan keuangan bendahara umum negara terdiri atas LRA, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan CALK. Yang pertama adalah LRA. LRA menggambarkan perbandingan antara pagu anggaran BUN tahun X dengan realisasinya. Yang kedua adalah laporan perubahan SAL. Pada laporan perubahan SAL ini disajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih periode pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga adalah neraca. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan BUN mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Yang keempat adalah laporan operasional. Pada laporan operasional ini diberikan informasi tentang ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh BUN untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah.
Yang kelima adalah laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan setara kas selama tahun berjalan. Yang keenam adalah laporan perubahan ekuitas. Pada laporan perubahan ekuitas, disajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan yang terakhir adalah CALK. Pada CALK diuraikan dasar hukum penyusunan LK-BUN, metodologi penyusunan LK-BUN, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam catatan atas laporan keuangan ini juga dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CALK ini diungkapkan pula kejadian yang penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan. Sekian pemaparan materi melalui video berjudul Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.